berkumpul kembali dalam melaksanakan acara pertemuan P2K2. Selawat beriring salam kita haturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh keindahan. Ya. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik. Baik. Ibu-ibu, terima kasih telah terhadir dalam rapat pertemuan rutin kita, rapat P2K2. Jadi ibu-ibu, sebelum kita nanti kita akan menonton film ya. Sebelum kita menonton film, kita akan membuat tepuk P2K2. Masih ingat ibu-ibu? Masih. Siapa yang ingin mempraktekkan? Siapa yang jadi komandannya? Nah, ada yang ingin jadi komandan? Saya aja. Sekarang coba ibu-ibu berdiri. Seperti biasa ya, tepuk P2K2 ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, silahkan ibu duduk kembali. Sudah olahraga sebentar ya ibu-ibu ya. Nah, pada bulan kemarin kita melaksanakan pertemuan P2K2 tentang modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi, masih ada yang ingat? Yang terakhir, apa pembahasan kita ibu-ibu? Ibu Cucut. Mengelola keuangan usaha. Ya, mengelola keuangan usaha. Benar sekali. Kita beri aplaus kepada Ibu Cucu ya. Yang lain masih semangat kan? Masih. Nah, pada hari ini kita akan membahas modul 3 tentang kesehatan dan gizi. Ibu-ibu, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, kita hari ini akan membahas langkah kedua, yaitu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sebelum kita membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, sebaiknya kita menyimak dulu film tentang 1000 hari pertama kehidupan ya ibu-ibu ya. Kita menyimak sama-sama. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kasihan ya. Kasihan dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita Bu. Tapi kan ya, anak Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anak Ibu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung. Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya gak ngerti Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah itu maksud ayah.
Oh gitu. Ya udah, berikan. Iya, ayo anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu. Dan datang juga tuh. Ih, ledek aja ini. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan pelampu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Nah, ibu-ibu, tadi kita sudah melihat tayangan film tentang 1000 hari pertama kehamilan. Nah, apa yang bisa ibu perhatikan dari film tadi? Apa yang bisa kita simpulkan dari film tadi? Ibu hamil makan makanan yang bergizi. Ya, kata Ibu Siti, ibu hamil harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, tepuk tangan dulu sama Ibu Siti. Benar ya? Nah, siapa lagi yang ingin menambahkan? Ya, Ibu Cucun, silakan. Biar anak tumbuh sehat, ibu hamil harus rajin ke posyandu. Iya, benar ya? Seperti tayangan film tadi. Ya, tepuk tangan lagi kepada Ibu Cucun. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi? Bagaimana ibu-ibu yang lain? Jadi kalau tidak ada lagi, kan tadi di situ ibu ini pergi ke puskesmas. Ibu ini dia berkonsultasi dengan dokter. Apa hasil konsultasi ibu ini dengan dokter? Ibu ini berkonsultasi tentang, ada yang ingat ibu-ibu? Ada yang ingat? Nggak ingat lagi ya? Atau sudah mengantuk semua nih? Nah, ibu-ibu tadi di dalam tayangan film, ibu hamil harus memenuhi asupan makanan yang baik, yang penuh gizi. Gizi harus seimbang, karena dengan asupan gizi yang baik, ibu hamil, kalau asupan gizinya tidak baik, maka akan berdampak kepada kekurangan gizi. Nah, jadi pemenuhan gizi dimulai semenjak ibu masih maksudnya bayi masih dalam kandungan. Karena di saat hamil ini, apabila ibu tidak memperhatikan asupan gizi, maka nanti si ibu akan melahirkan bayi berat badan rendah, ya, seperti yang film tadi ya. Nah,
di saat bayi nanti dia akan mengalami gangguan pertumbuhan dan si anak mudah sakit. Nah, berarti proses gizi di saat hamil sangat berpengaruh ya pada anak. Nah, di saat anak menjadi anak, maksudnya dari umur 2 tahun ke atas, kita harus juga memperhatikan gizi ya. Karena anak akan mengalami pertumbuhan, anak akan pendek kalau gizinya kurang atau yang disebut dengan stunting. Nah, pada saat remaja juga akan berpengaruh. Nah, berpengaruh terhadap apa? Coba Ibu Cucu baca. Remaja kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Ya, berarti pada saat remaja akan mengalami kesulitan belajar dan prestasi di sekolah akan rendah. Nah, pada di saat dewasa juga akan mengalami gangguan. Gangguan seperti apa? Gangguan kesehatan, pendidikan rendah, Dan terbatasnya pilihan kerja. Jadi semua ini dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan ya, di semenjak dari janin sampai 2 tahun. Nah, apabila bayi ini mengalami kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mengalami daya tahan tubuh kuat, anak cerdas, tinggi sesuai usianya. Makanya 1000 hari pertama kehamilan ini sangat penting karena akan menunjang pertumbuhan anak sesuai dengan umur ya. Nah, di sini kita bisa melihat di tabel ini. Nah, yang tabel pertama, anak gizi kurang, dia akan berat tidak sesuai umur. Nah, sekarang anak juga akan menjadi stunting, umur tinggi tidak sesuai dengan umur. Nah, yang ketiga ini anak wasting ya. Nah, anak akan kurus, wasting itu kurus ya. Nah, ada juga kadang-kadang kita lihat, kenapa anak saya kurus ya? Nah, berarti ini juga pengaruhi dari gizi yang kurang di saat kehamilan ya. Nah, yang ini berarti anak normal, berarti dia sesuai pertumbuhannya. Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada yang bertanya lagi. Nah, ibu-ibu nanti kalau tidak ada yang bertanya, sampai ke rumah ibu-ibu sudah ada semua kan buku pintar? Ada, sudah ada semua buku pintar. Jadi nanti ibu-ibu sampai ke rumah, ibu-ibu harus membaca buku pintar tentang kesehatan ibu dan gizi ya, kesehatan ibu dan gizi. Dalam setiap pertemuan ibu akan membawa buku pintar. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang kesehatan ibu, hamil dan bayi selama dalam kandungan. Nah, jadi hari ini pertemuan kita sudah berakhir. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan. Nah, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Nah, semoga ini menjadi amal ibadah kita dan semua apa yang kita bahas pada hari ini bisa jadi pelajaran buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.